Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Baik, selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Fernanda dengan NIM 2261201005. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan PKL dengan judul Analisis Disiplin Kerja pada Karyawan Toko Mas New Indah. Dan bisa saya selesaikan tepat waktu berkat dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Di dunia bisnis, sumber daya manusia yang berkualitas baik dapat membantu perusahaan berkembang menjadi lebih baik lagi, serta meningkatkan produktivitas dan kinerja pada karyawan dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Maka kehadiran sumber daya manusia itu sendiri menjadi faktor penting dalam perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu disiplin kerja karyawan itu sendiri. Dari segi disiplin kerja yang ada di tempat saya melaksanakan PKL, tiap karyawan memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda. Seperti walaupun sudah melakukan sudah bertanggung jawab atas tugas masing-masing, masih ada yang tidak disiplin akan waktu, seperti terlambat masuk kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan masih menggunakan sistem absensi manual. Tentunya ini mengakibatkan produktivitas kerja menurun. Yang kedua, tinjauan pustaka. Berikut adalah pengertian untuk masing-masing bagian. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, disiplin kerja, dan disiplin kerja yang berkaitan dengan laporan PKL saya. Lalu berikutnya pelaksanaan PKL. Tempat dan waktu penelitian di Toko Mas New Indah, Jalan Riau nomor 149C. Waktu saya bekerja dari pukul 8.30 pagi sampai dengan jam 5 sore. Periode dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 30 November 2024. Metode pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama yaitu metode pengamatan. Di metode ini saya mengamati bagaimana penerapan disiplin kerja pada karyawan selama praktek kerja berlangsung. Lalu metode wawancara. Di metode ini saya melakukan kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait dengan pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan yang saya ambil. Berikut 5 pertanyaan yang akan saya bahas di hasil laporan PKL. Berikutnya pembahasan hasil laporan PKL. Jadi penerapan disiplin di perusahaan yaitu ditetapkan SOP tetap. Jadi setiap karyawan harus hadir maksimal 30 menit sebelum toko dibuka, yaitu sebelum jam 8.30. Terdapat toleransi keterlambatan juga sampai dengan waktu toko dibuka. Apabila lewat dari jam tersebut, maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang makan dari gaji karyawan tersebut. Kinerja karyawan belum bisa dikatakan optimal, dikarenakan masih adanya hambatan terkait ketidakdisiplinan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan tindakan dengan menerapkan sistem absensi sidik jari yang setiap akhir bulan ada rekap data mengenai jam berapa tiap karyawan masuk dan pulang kerja. Dengan begitu akan lebih memudahkan untuk memantau tiap karyawan dibanding sistem absensi manual. Berikutnya mengawasi konsistensi tiap karyawan setiap saat. Dan juga dengan mengadakan kegiatan outing setiap akhir bulan bersama semua rekan kerja sebagai bentuk apresiasi performa karyawan yang sudah menerapkan disiplin kerja dengan baik. Dengan diterapkan kegiatan ini diharapkan dapat membantu semua karyawan bisa performa dengan semaksimal mungkin. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil yaitu disiplin kerja sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan kerja karyawan. Kedisiplinan pada toko emas New Indah itu sendiri terbilang belum optimal. Maka perusahaan menerapkan sistem asesi sidik jari yang lebih efisiensi dengan diharapkan untuk mengurangi keterlambatan masuk kerja. Saran
yang bisa diberikan yaitu disarankan memberikan apresiasi terhadap karyawan yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dan memperketat peraturan serta pengawasan secara rutin terhadap karyawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, oke Vanessa. Presentasinya hampir 5 menit, jadi udah oke, tidak ada masalah. Kira-kira ada yang mau Vanessa Pak, tanyakan dulu sebelum kita tanya jawab? apakah dalam presentasi saya ada yang perlu dikoreksi, Pak? Tidak, udah cukup. Ada lagi yang Untuk mau lalu ditanyakan? lalu untuk yang bagian tinjauan pustaka, kalau tidak saya jelaskan nggak apa-apa ya, Pak. Cuma Sebenarnya saya nggak apa-apa. sebutin tadi. Ya, nggak apa-apa. Oh, baik, Jajak Pak. pustaka bukan hal yang paling utama untuk di sini. Kita utamakan bab 145. Oke, baik, Pak. Ada lagi? Sepertinya itu dulu. Oke, kita tanya jawab ya. Menurut Vanessa, kenapa bisa muncul permasalahan pada disiplin di karyawan? Kenapa bisa muncul masalah itu? Dikarenakan masalah yang terjadi di tempat saya bekerja itu kan seperti masalah tenaga kerja. Itu penyebabnya bisa di pada macet di perjalanan serta penyebab lainnya juga sih seperti alasan pribadi karyawan yang kurang jelas. Apakah masalah itu sudah berlangsung sangat lama? Masalah keterlambatan ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lebih, 6 bulan sekitar 6 bulan lebih. Terus dari atasan, apakah ada membuat sebuah teguran atau sebuah peraturan atau sejenisnya? Sebenarnya ada aturannya, cuma sepertinya kurang kurang tegas ya. Cuma karena sekarang baru ditindak sekarang karena dampaknya mulai mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Berarti karena dia Solusi dari tidak perusahaan, disiplin? Ya, coba gimana? Lanjut. solusi dari perusahaan lalu menerapkan sistem absensi sidik jari ini, lalu pengawasan secara berkala lah supaya mengurangi terjadi masalah seperti ini lagi gitu. Jadi kalau misalnya nih kita tidak disiplin, kenapa produktivitasnya tidak tinggi? Karena kalau disiplin tinggi kan maka kita akan melakukan pekerjaan dengan baik. Contohnya seperti kalau eh, pekerjaan deadline-nya hari ini. Jika kita tidak disiplin, ya pasti akan tertunda kan. Jadi dengan disiplin yang baik, kan kita pasti akan menyelesaikan dengan tepat waktu, tanpa ditunda-tunda. Oke, pertanyaan terakhir. Apa solusi Oke. yang dapat Vanessa berikan untuk mengatasi masalah disiplin di kantor di toko Mas Indah ini? Solusinya seperti yang sudah saya jelaskan, itu memberikan apresiasi ya terhadap karyawan yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Sehingga diharapkan karyawan lainnya ikut termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya memperketat peraturan dan pengawasan secara berkala agar karyawan tidak terus-menerus telat masuk kerja dari jam masuk yang sudah ditetapkan. Oke, saya rasa sudah cukup. Vanessa udah lancar ya, bisa untuk jawab semua pertanyaan.
Kurang lebih pertanyaannya akan seperti itu kalau PKL. Masalah penelitian, solusi penelitiannya, ya seperti itulah. Cukup jelas, Vanessa. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya close ya Zoom-nya ya.